Anggota DPR Papua Barat berharap agar pembangunan kantor DPR dapat segera rampung sebelum masa jabatan mereka berakhir. Pemerintah memprioritaskan pembangunan fasilitas olahraga dan akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 19 Juli 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sebelum masa jabatan berakhir, anggota DPR Papua Barat berharap kantor DPR Papua Barat sudah rampung dibangun agar di akhir masa jabatan para anggota DPR bisa berkantor di kantor yang baru. Bulan April 2022, mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan telah meletakkan batu pertama pembangunan gedung DPR Papua Barat yang direncanakan akan dibangun di daerah Andai, Distrik Manokwari Selatan. Namun saat ini masih mengalami kendala untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar. Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, saat diwawancarai mengatakan, tahun 2022 sudah ada anggaran yang disiapkan. Namun belum dipastikan apakah untuk pematangan lahan ataukah untuk persiapan pembangunan. Selain itu, untuk mendukung jalannya pembangunan, saat ini sedang dilakukan lobi anggaran di pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga pemerintah pusat, sehingga diharapkan sebelum akhir masa jabatan, kantor DPR Papua Barat bisa rampung pada tahun 2023. Kantor DPR, kita sudah mendatangkan batu pertama di bulan April waktu itu, masih jabatan Pak Domingus. Nah, kemudian memang ada anggaran yang sudah disiapkan di tahun 2022. Nah, itu yang saya pastikan untuk apakah itu untuk pematangan lahan atau persiapan untuk pembangunan. Nah, kemudian memang kita juga ada lakukan lobby baik di tingkat provinsi maupun di pusat untuk mendapat bantuan untuk pembangunan kantor DPR. Memang kita harapkan untuk sebelum masa jabatannya ya kita berakhir itu setidaknya kita mungkin 1 bulan 2 bulan sudah berkantor di kantor yang baru mulai kita bisa mengakhiri masa jabatan. Wonggor menjelaskan saat ini lahan sudah tersedia, namun ada kendala yang mereka hadapi yakni mengenai pembebasan lahan, sehingga pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi serta instansi lain untuk ada bantuan dana yang dapat mendukung proses pembebasan lahan tersebut. Sudah oke, ada di belakang kita dari kayak kantor Kopri ke atas itu ada di situ. Nah, kita masalah yang kedua ada di pembebasan lahan, itu juga memang kita belum dapat anggaran untuk masalah lahan juga. Tapi lagi ada proses juga kita lakukan dengan Pak Gubernur dan juga beberapa instansi terkait supaya kita bisa dapat bantuan. Diharapkan pembangunan kantor DPR Papua Barat harus memiliki ciri khas yang menggambarkan budaya Papua, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut dilakukan agar ada rasa memiliki atas gedung kantor DPR Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Barat menghimbau kepada pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, apabila ada kritikan dan juga masukan, sampaikan secara bijak dan baik. Hal tersebut disampaikan pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau saat memimpin apel gabungan pada Senin 18 Juli 2022. Ia berharap ada komunikasi yang baik dari pimpinan kepada pegawai di setiap OPD agar terciptanya suasana kerja yang baik. Dalam arahannya, Waterpau menegaskan bahwa para ASN yang ingin mengkritik dan memberi masukan kepada atasan haruslah disampaikan secara baik dan bijak, sehingga hal tersebut dapat menghindari aksi pemalangan yang menyebabkan rusaknya fasilitas negara. Ya, bahwa termasuk kalau ada pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, inisiatif-inisiatif, ataupun kritisasi daripada Bapak Ibu yang berkaitan dengan tugas-tugas, mari kita bicara, kita diskusikan,
kita bahas bersama. Jadi tidak usah lagi terus main pawang. Tidak usah lagi terus bakar-bakar ban. Lebih lanjut disampaikan, agar para pimpinan organisasi perangkat daerah harus menciptakan komunikasi yang baik dan dapat menerima masukan dari pegawai. Tidak hanya kepada pimpinan OPD, penjabat gubernur juga akan meluangkan waktu untuk mengunjungi setiap OPD untuk berkomunikasi lebih dekat dengan semua pegawai. Kalau ada pikiran-pikiran ataupun masukan-masukan dari saudara semua, mari juga para pimpinan kita diskusikan, dan mohon para pimpinan kalau sudah mendapatkan masukan saran baik daripada seluruh staf, baiklah kita diskusikan, kita bahas bersama. Saya pikir ini gedung tempat transit ini bisa kita jadikan sebagai ruang aspirasi. Ruang aspirasi. Artinya waktu-waktu tertentu nanti kita undang perwakilan dari dinas yang kita jadwalkan untuk membawa pikiran-pikirannya. Komunikasi yang dilakukan merupakan hal positif, di mana seorang pejabat negara harus bisa merangkul semua pegawai di setiap organisasi perangkat daerah untuk bagaimana bersinergi memajukan program-program yang ada untuk membangun masyarakat di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, PJ Gubernur prioritaskan pembangunan di Kabupaten Manokwari yang akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari. Inilah beberapa gebrakan baru yang dibuat oleh penjabat Gubernur Papua Barat untuk menata pemerintahan, wajah kota hingga olahraga, dan semuanya harus melalui sentuhan nyata, dengan harapan masyarakat bisa dirangkul untuk berkarya. Salah satu hal yang saat ini dilakukan yaitu pembersihan Stadion Sanggeng yang akan dipakai pada acara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Tidak hanya itu, penjabat Gubernur Papua Barat sering melakukan belusukan ke daerah pinggiran kota Manokwari untuk mendengar langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Ada beberapa tempat yang ia kunjungi, ada yang harus segera dibenahi seperti Pasar Sanggeng. Penjabat Gubernur mengatakan, setelah melakukan belusukan ke Pasar Sanggeng, pemandangan beragam, namun disayangkan los pasar yang sudah dibangun terlihat tidak tertata dan sangat kotor. Untuk itu, Waterpau pun telah berkomunikasi dengan Bupati Manokwari untuk membersihkan pasar tersebut. Jalan yang harus kita buat di dalam kota ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan, pembenahan pasar dan lain sebagainya. Saya juga kemarin sudah belusukan masuk ke Pasar Sanggeng. Dan saya bertemu dengan mama-mama yang berjualan di pasar. Bagus, pemandangannya beragam. Karena yang jualan-jualan, yang duduk di depan kertas putih juga jualan juga. Dan ketika mereka lihat saya hadir, mereka segera rapi-rapi dong. Mereka punya alas-alas. Itu tempat berjualan. Jadi mereka mengartikan memang untuk menjual kertas juga harus di atas stand-stand pasar itu. Saya tidak menegur mereka, saya lirik kanan kiri, hancur. Bak-bak yang harusnya berisi jualan mama-mama penuh dengan ludah pinang, penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran-kotoran lain, menjijikkan, jorok. Kalau ada pejabat masuk di situ, pasti image-nya kita orang Papua jorok, jijik, mau muntah saya.
tidak bisa dibiarkan. Saya sampaikan Pak Bupati, kita bersihkan barang ini. Gubernur menambahkan, pemerintah Kabupaten Manokwari mempunyai perencanaan strategis dan pemerintah provinsi akan mendukung penuh dengan membentuk tim percepatan pembangunan strategis di Kabupaten Manokwari dan selanjutnya akan melakukan pertemuan dengan menteri di Jakarta untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan dari masyarakat di Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari. Itu kan yang punya perencanaan strategis itu pemerintah kabupaten. Pak Bupati, Pak Hermos, Indo dengan tim kemarin waktu saya dengan juga tim kunjungan kerja pertama ya ke kabupaten, itu beliau paparan tentang rencana strategis yang luar biasa dan saya langsung mengambil keputusan di situ bahwa untuk mendukung ini kami dari pemerintah provinsi penuh mendukung karena ini ibu kota, ini marwah provinsi Papua Barat, jadi harus kita benahi, kita dukung semua yang menjadi rencana daripada pemerintah Kabupaten Manokwari. Jadi kita sudah membentuk tim percepatan pembangunan yang strategis yang dimaksud. Diingatkan bahwa anggaran yang besar yang diberikan ke Provinsi Papua dan Papua Barat harus benar-benar ditunjukkan kepada rakyat, sehingga pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan program-program besar agar semua pembangunan yang dibuat akan berarti buat masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kita akan saksikan dialog Gubernur menyapa bersama dia, kami, dan kita. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.